Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saudara-saudara, saya ingin berbagi pesan firman Tuhan tentang bagaimana kita tidak menyerah, bagaimana kita tetap terus berjuang. Never give up. Kita tidak menyerah karena keadaan yang membuat beberapa orang menyerah karena situasi. Tuhan bilang kita tidak boleh tidak percaya padanya. Mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama mengatakan, saudara, ayat ini sangat terkenal, bahwa kita tidak boleh menyerah pada keadaan, menyerah pada situasi, menyerah pada kondisi, karena Tuhan bilang, Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percayalah juga kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mau kita tidak menyerah. Never give up. Yang paling penting adalah roh kita diberi makan firman, jiwa kita oleh firman ditransformasi, dan tubuh kita terus menjadi kendaraan bagi jiwa dan roh kita untuk terus maju, terus dibangun, terus bertumbuh. Sehingga kalau kita dalam posisi ini, maka ayat ini bilang kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh angkat tangan dalam pengertian tidak lagi bergerak, tidak lagi berjuang, tidak lagi menerobos, karena keadaan dunia tidak bisa diharapkan. Keadaan dunia berubah-ubah, bahkan kondisi makin sukar. Tapi itu adalah sisi dunia. Sisi Tuhan, sisi kerajaan Allah berbeda. Kita ada hidup di dimensi spiritual. Dimensi natural memang tidak lebih baik, tapi dimensi spiritual akan jadi lebih baik, akan lebih hebat, lebih mendatangkan kekuatan, karena kita sekali lagi ada hidup di dimensi yang berbeda. Dimensi yang kita hidupi sekarang bukan dimensi lahiria. Walaupun kita memiliki tubuh lahiria, tetapi tubuh lahiria kita ini hanya kendaraan, hanya sarana. Yang menjadi inti dari hidup kita adalah roh kita. Roh kita adalah inti dari hidup kita. Jadi kita bukan memiliki roh, tetapi kita manusia roh. Kita makhluk roh. Nah, kita sebagai makhluk roh, nah ayat tadi bilang, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah, ya. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percaya juga kepada Yesus, dan kita mempercayai ini bukan di area jiwa, bukan di area tubuh, tapi percaya kita atau iman kita ada di area roh kita. Nah, beberapa fakta yang ingin saya sampaikan agar saudara tidak menyerah, terus membangun roh kita, terus transformasi jiwa kita, walaupun ini bukan perjuangan semudah membalikkan telapak tangan atau perjuangan yang mudah, tetapi kita sedang berjuang untuk terus oleh firman dan roh kita didewasakan, roh kita diberi makan, kemudian jiwa kita ditransformasi. Maka beberapa hal ingin saya sampaikan untuk kita ingat, hal-hal yang harus kita ingat. Yang pertama, mengapa kita tidak menyerah? Mengapa kita tidak pernah mundur? Karena Tuhan lewat firman-Nya berkata, yang pertama adalah kita memiliki Bapa. Yang pertama, kita memiliki Bapa, Allah Bapa di sorga, yang peduli dengan kita. Ingat satu hal, bahwa Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancangan-rancangan Allah, rancangan-rancangan yang ada pada Bapa mengenai kita, isinya adalah rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi mengapa kita menyerah? Mengapa kita give up? Never give up. Karena apa?
Karena Bapa di sorga punya rancangan mengenai kita, bukan kecelakaan, bukan hari depan yang gagal, bukan kehancuran. Kehancuran, kegagalan adalah rancangan dari iblis, bukan rancangan Bapa di sorga. Jadi yang pertama, rancangan Allah mengenai kita itu rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya kita tidak pernah menyerah, walaupun menjalani hidup ini tidak selalu mudah, tidak selalu semudah membalikan telapak tangan. Tapi kita punya harapan karena Allah Bapa menghendaki kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Bahkan ayat yang sangat terkenal, Allah kita, Bapa, Allah kita sendiri yang di sorga, turut bekerja, being a partner. Dia bekerja, turut bekerja, bermitra dengan kita untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan masa depan, untuk mendatangkan perbaikan, promosi. Jadi hidup kita, karena kita punya Bapa di sorga, maka kita tidak boleh menyerah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai hari ini Tuhan Yesus, oknum Allah yang kedua yang duduk di sebelah kanan Allah. Dalam Roma pasal 8, ia sementara berdoa syafaat untuk kita. Memang dunia ini sukar, memang masa ini sukar, memang kesulitan itu datang silih berganti. Tetapi jangan lupa kesulitan itu hanya akan menimpa orang-orang yang di luar Yesus. Seyogyanya kita ingat bahwa kita yang ada di dalam Yesus tidak akan mengalami dan tidak akan ditimpa oleh apa yang menimpa oleh orang-orang di luar Yesus. Bangkitkan iman saudara, bangkitkan roh saudara, bahwa sesulit apapun keadaan ini, kalau kita dalam Yesus, kita seperti ada dalam sebuah bahtera, kita ada dalam perlindungan, kita ada dalam covering. Itu sebabnya never give up, jangan pernah menyerah. Kita mungkin bisa terpapar oleh karena sakit penyakit, virus, kuman, bakteri, tapi kita tidak akan pernah terkapar karena pengharapan kita yang pertama tadi dalam Bapa, yang kedua kita punya pengharapan dalam Yesus, yang ketiga ingat baik-baik bahwa Roh Kudus ada dalam kita. Roh yang di dalam kita itu dia bekerja, roh yang dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Roh Kudus, Allah, oknum Allah yang ketiga, dialah Allah yang menghibur kita. Dia yang menjadi penasehat kita. Dia yang memberi kita kekuatan. Dia yang memberi kita tenaga. Roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang yang mati. Roh yang sama yang akan menguatkan tubuh kita yang lemah. Jadi jangan menyerah, karena pengharapan kita ada dalam Bapa. Tuhan Yesus sendiri telah bayar semuanya dengan darah, dan dia sedang berdoa syafaat untuk saudara dan saya. Kemudian Roh Kudus, karena di dalam kita ada Roh Kristus, Roh Kudus itu tertarik terus untuk bekerja di dalam kita. Bukan hanya melindungi kita, tetapi kita di cover, dikuatkan oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Karena kita punya hidup ini adalah bait Allah. Dan yang keempat, saudara jangan lupa bahwa tempat kediaman, kemah orang benar, itu dipagari malaikat sorga, berkemah sekeliling orang-orang benar, berkemah sekeliling orang-orang percaya, berkemah sekeliling tempat tinggal kita. Bahkan kita jalan pun malaikat terbang mengawali kita. Jadi kenapa kita takut? Ada malaikat. Saudara, pekerjaan malaikat tidak disadari oleh banyak orang. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan, maka kita tahu bahwa malaikat itu diciptakan untuk mengawal, untuk melindungi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang akan masuk surga. Mereka dijaga oleh malaikat. Yang kelima, saudara punya hati nurani. Hati nurani ini akan bekerja sama Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Kita tidak akan pernah kalah, karena hati nurani yang dibersihkan oleh firman dan roh
akan selalu mengingatkan kita, sehingga kita tidak mudah berjalan di tempat yang salah, berada di tempat yang keliru. Walaupun mungkin kita pernah terpeleset, pernah salah, tapi hati nurani kita yang berfungsi akan mengingatkan kita. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu Saudara. Keadaan ini memang berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Allah kita tetap setia. Selama kita terus membangun manusia roh kita, selama kita memberi makan roh kita dengan firman, dan selama jiwa kita dibiarkan untuk ditransformasi oleh firman, dan selama tubuh kita terus mengikuti, berakselerasi dengan pergerakan roh kita, maka kita tidak akan pernah gagal, kita tidak akan pernah penado bilang palaka, tergeletak tidak akan. Mungkin kita akan seperti Mazmur mengatakan, apabila ia jatuh, tapi ia tidak akan pernah tergeletak atau terpalaka, menado bilang. Karena ada tangan Tuhan, malaikat menopang. Sudah berapa ya? Sudah 4-5 dengan hati nurani. Dan yang keenam, saudara-saudara. Jadi yang pertama, Bapa di sorga menghendaki kita tidak celaka. Yesus berdoa syafaat untuk kita. Roh Kudus adalah kekuatan dalam kita. Malaikat menjaga kita secara eksternal. Hati nurani kita mengingatkan kita. Dan yang keenam, kita memiliki saudara-saudara seiman. Ya, jangan meninggalkan ibadah. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25 seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Karena mereka sudah tidak pengen bersekutu dengan teman-teman. Padahal saudara seiman adalah tempat saling menguatkan, saling menasehati, saling memberi kekuatan, saling mendorong, saling memberkati, saling mengoreksi, agar kita sama-sama sebelum Tuhan datang tetap kuat, tetap tidak pernah menyerah. Karena Tuhan sendiri di bagian awal tadi saya bilang, merancangkan bagi kita rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu yang keenam. Saudara, yang ketujuh, ya, yang penting yang tidak boleh kita lupa, kita masing-masing memiliki gembala, memiliki orang tua rohani yang seperti payung di atas kita, seperti channel anugerah bagi kita. Kita memiliki Bapa rohani, gembala sidang, orang yang memberi makan, orang yang mendoakan kita, orang yang berdiri di antara Tuhan dan saudara. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan terus berdoa tawar-menawar dengan keadaan kita. Jadi bersyukurlah kalau saudara punya orang tua rohani. Orang-orang yang demikian akan mengabdikan, mendedikasikan hidup mereka agar anak-anak rohani mereka tercover. Memang hanya Yesus, Bapa rohani, hanya Bapa di sorga yang betul-betul sempurna. Tapi saya dan saudara harus bersyukur kalau kita memiliki Bapa, memiliki orang tua rohani. Yang ini poin yang ketujuh. Banyak orang mengabaikannya. Banyak orang sakit, kepahitan dengan orang tua rohani, sehingga covering tidak terjadi. Memang Bapa rohani tidak sempurna seperti Yesus. Tetapi kalau kita memiliki orang tua rohani, gembala yang mendoakan kita. Sebabnya jangan pernah menyakiti hati pemimpin rohanimu, gembalamu, agar doa covering atasmu tidak bocor, tidak seperti payung yang rusak di atasmu. Nah, saudara-saudara, sudah begitu jelas saya bagikan. Never give up. Jangan menyerah. Selama manusia rohmu diberi makan oleh firman, didewasakan, dan selama jiwamu ditransformasi oleh firman, dan selama tubuhmu mendukung rohmu untuk terus bertumbuh, maka Bapa di sorga rancangannya tidak akan berubah, tetap rancangan damai sejahtera. Yesus terus berdoa syafaat untuk saudara. Roh Kudus akan menguatkan dari dalam saudara. Kemudian malaikat akan secara eksternal melindungi dari mara bahaya, tidak akan membuat saudara jatuh terjerembab. Kemudian saudara memiliki hati nurani yang akan mengingatkan saudara agar tidak salah berjalan, salah melangkah. Kemudian saudara memiliki saudara-saudara seiman. Sebabnya jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan komitmen bergereja berjemaat. Jangan jalan seperti domba jalan sendiri, sehingga mudah dimangsa oleh serigala. Dan yang ketujuh, kita punya gembala.
Jadikanlah gembalamu orang tua rohani, yang bukan hanya engkau dengar waktu dia khotbah, tapi dia juga sebagai covering, perlindungan rohani. Dan saudara juga, mari doakan gembalamu, agar dia melakukan tugas covering ini betul-betul dengan segenap hati, bukan karena dengan terpaksa, tetapi ada jalinan timbal balik kita dan orang tua rohani. Terus terjadi koneksi yang frekuensi, koneksi yang akurat, sehingga kita mengalami yang namanya covering. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana, dunia yang semakin sukar, ya. Dunia yang semakin tidak punya harapan dan pegangan, ya. Tapi kita yang ada dalam perlindungan Bapa, ada dalam doa syafaat Yesus, ada dalam penguatan Roh Kudus, ada dalam penguatan dari perlindungan dari malaikat, dan ada dorongan pengingatan dari hati nurani, dan ada nasihat dari saudara-saudara seiman, dan juga ada covering dari orang tua rohani. Kita tidak akan mudah digagalkan, kita tidak akan mudah jadi lemah. Jadi tetaplah tinggal terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus bilang, Yohanes 15 ayat 1, percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam dari Manado, dari Ring Road 1. Bersama kami suami istri Max dan Connie. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.